Salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kolom Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah yang dilaksanakan di keluarga masing-masing. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, dan marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan di dalam ibadah keluarga Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah hari Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2020 pada malam hari ini. Ibadah pada saat ini akan dipimpin oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah, Pendeta Theo Tawaris, Master Teologi. Jemaat saya undang untuk berdiri. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Kita menyanyi bersama-sama kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dengan penyertaan Roh Kudus menyertai keluarga kita. Amin. Ku mengasihi-Mu Yesus. Ku mengasihi-Mu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Ku mengasihi-Mu Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur
Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di takhta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Jemaat silakan duduk. Nas pembimbing Kejadian 2 ayat 24 mengatakan begini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita berdoa, ya Tuhan, dalam persekutuan ibadah keluarga di kolom 1 sampai kolom 16. Kami akan membaca Alkitab lewat pertama Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 16. Tuntunlah kami dalam tuntunan Roh Kudus, supaya lewat firman-Mu akan bermanfaat bagi kehidupan kami selaku keluarga-keluarga Kristen, selaku orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Yesus, amin. 1 Korintus 7 ayat 1 sampai 16 dengan judul perikop tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai,
ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, Tuhan katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Demikian pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Terima kasih Ibu Penatua Mariana Mamusung. Keluargaku yang ada di Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah yang beribadah kolom di rumah masing-masing. Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Tema mingguan kita, apa yang sudah kita renungkan di hari Minggu tanggal 11, memelihara kekudusan perkawinan. Ini lebih khusus dibandingkan dengan minggu lalu kita merenungkan secara umum, mengusahakan dan memelihara keutuhan ciptaan. Dan kalau malam ini, minggu berjalan ini, memelihara kekudusan perkawinan. Kenapa ada muncul tema ini? Karena pada kenyataan di tengah-tengah kehidupan warga jemaat yang adalah juga warga masyarakat, terjadi perceraian itu banyak. Di kalangan gereja kita juga seperti itu. Karena masing-masing selalu menjalankan tugas dan tanggung jawab, mementingkan kepentingan diri sendiri. Dan kalau ada tema minggu berjalan ini, memelihara kekudusan perkawinan, karena di dalamnya itu ada unsur merawat. Di dalamnya juga itu ada unsur bagaimana suami dan istri saling menghargai satu dengan yang lain. Di dalamnya ada unsur bagaimana suami dan istri ini tetap punya tanggung jawab moral untuk kehidupan yang lebih luas, anak-anak. Dan karena itu Paulus di sini menjelaskan soal perkawinan ini. Bagi Paulus ada 3 prinsip yang disampaikan. Yang pertama secara umum, dan yang kedua berbicara tentang perceraian, dan yang ketiga ada kaitannya dengan konteks jemaat di Korintus. Yang pertama secara umum dikatakan ayat 3-5 ini, bahwa masing-masing
kehidupan suami istri punya hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban di sini dijelaskan oleh Paulus kepada mereka di Korintus. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri, demikian pula istri terhadap suami. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama. Artinya untuk tetap memelihara kekudusan perkawinan, bagaimana tema minggu berjalan ini, maka sebaik suami maupun istri akan tetap bertanggung jawab, akan tetap saling mengasihi, akan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai suami maupun istri. Berikut Paulus berbicara soal perceraian di sini. Dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11 ini. Bahwa Paulus mengajarkan istri tidak boleh menceraikan suaminya dan suami tidak boleh menceraikan istrinya. Karena dipahami perkawinan itu hal yang paten. Tidak ada masa waktu. Kalaupun ada masa waktu, Tuhan berkehendak lain. Suami atau istri, siapa yang dipanggil duluan. Tetapi sebagai lembaga perkawinan yang paling tua, itu harus dipahami bahwa berusaha baik suami maupun istri tidak berpikir untuk hal-hal yang dalam hubungan dengan perpisahan atau perceraian. Berikut tentu dalam konteks waktu itu ketika jemaat di Korintus, ketika orang yang sudah percaya kawin dengan orang yang belum percaya dan sebagainya. Itu dijelaskan oleh Paulus dari apa yang kita baca tadi, ayat 10 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-16. Artinya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sepertinya Paulus memberi kelonggaran. Mereka boleh kawin dengan orang-orang yang belum percaya. Jika ada suami istri menjadi percaya dan pasangan hidupnya tetap tidak percaya, mereka tidak boleh menceraikan pasangan yang belum seiman dan seterusnya. Bagaimanapun juga ketika mereka yang percaya kepada Tuhan akan menuntun pasangannya yang belum percaya untuk tetap hidup kudus. Dan karena itu ini untuk menghindari dari bahaya-bahaya perceraian dalam lingkungan kehidupan orang-orang yang diingatkan oleh Tuhan lewat tema mingguan kita adalah tetap memelihara kekudusan perkawinan. Dalam persekutuan jemaat di mana-mana kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan antara suami, istri dan anak-anak. Walaupun disadari ada pergumulan, ada tantangan dan cobaan, itu jangan sampai menghancurkan keutuhan persekutuan hidup suami istri. Serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Walaupun ada masalah, bercerita baik-baik, saling menyelesaikan masalah tuh. Dan terutama orang serahkan kepada Tuhan agar kehidupan keluarga Kristen tetap selalu diberkati oleh Tuhan. Amin.
Mari kita memberi persembahan, Tuhanku mau menyenangkan-Mu dan apa yang seterusnya. Bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, ku berikan padamu, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang senantiasa bersama-sama dengan kami dalam persekutuan ibadah keluarga di kolom 1 sampai 16. Kami boleh memasuki 15 Oktober 2020. Engkau selalu memberkati kehidupan kami. Engkau menjaga dan melindungi kami. Ketika kami boleh merenungkan firman-Mu, mengingatkan kami untuk tetap memelihara kekudusan perkawinan. Kami percaya Tuhan, kami sebagai suami dan istri punya tanggung jawab, punya hak dan kewajiban kami masing-masing. Bagi orang tua juga, yang dalam tanggung jawab bagaimana mendidik, membina, membesarkan kehidupan anak-anak kami. Keluarga terdiri dari suami, istri, anak-anak, bahkan orang tua dan anggota-anggota keluarga. Agar kami boleh tetap memelihara kekudusan perkawinan. Kami diingatkan untuk bagaimana merawat, kami diingatkan untuk bagaimana menjaga, kami diingatkan untuk bagaimana bertanggung jawab dalam sebuah kehidupan perkawinan, agar kehidupan keluarga-keluarga kami akan menjadi alat saluran berkat. Berkati kami ya Tuhan, yang dalam tanggung jawab sebagai suami untuk mencari nafkah setiap saat, yang adalah juga sebagai kepala keluarga. Kami berdoa untuk istri yang juga turut menopang kehidupan suami. Tuhan berkati. Bagi orang tua, diberi hikmat, kebijaksanaan, kekuatan kepada kami, agar kami boleh mendidik, membina, membesarkan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberkati kami yang boleh memberi persembahan. Apa yang sudah kami berikan tadi, kiranya akan terpakai secara bertanggung jawab dalam tugas pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Ya Bapa Sorgawi, program kerja kami di Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah, Tuhan senantiasa menjaga dan melindungi kami. Bersama-sama dengan kami dalam program kerja kami, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Penasehat Majelis Jemaat, Komisi Bipro, Komisi Kerja, Tata Usaha Kostor, dan semua yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program kerja kami. Khususnya juga panitia pembangunan persekolahan Gemim. Tuhan senantiasa bersama-sama. Terima kasih Tuhan,
program pemerintah pada tanggal 9 Desember akan dilaksanakan pilkada, pemilihan gubernur dan wakil, bupati dan wakil, wali kota dan wakil wali kota. Biarlah boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kami yang bertugas. Pak Penatua Franky Maramis yang boleh menuntun ibadah persekutuan Kolom. Di dalamnya juga Ibu Penatua Mariana Memusung yang boleh membaca Alkitab, yang boleh mendampingi hamba-Mu. Tuhan berkati. Tuhan juga berkati tim multimedia, Penatua Rivo dan Saudara Glenn, tim musik, prokantor dan sebagainya. Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu hanya oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sambil berdiri, hatiku tenang berada dekat-Mu dan apa yang seterusnya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita akan melindungi, menyertai dan memberkati kehidupan pribadi kita dan keutuhan keluarga kita dalam Yesus Kristus dengan Roh-Nya yang kudus sekarang sampai Maranatha. Amin. Silahkan duduk. Ibadah keluarga di kolom 1 sampai 16 telah selesai. Terima kasih, puji Tuhan. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom.